Pernah kebayang nggak punya kekuatan super buat lihat tembus dinding? Nah, hari ini kita bakal belajar persis cara itu, yaitu dengan membaca dan membuat denah. Siap jadi arsitek buat duniamu sendiri? Oke, ini dia peta petualangan kita hari ini. Kita bakal lewatin 5 langkah simple yang dijamin bakal ngubah cara kamu ngelihat ruangan di sekitar kamu. Yuk, langsung mulai aja. Coba deh bayangin sejenak. Kamu bisa terbang, melayang tinggi di atas rumahmu sendiri. Terus, kamu bisa ngintip semua ruangan sekaligus, kayak lagi lihat peta harta karun. Keren kan? Nah, itulah inti dari sebuah denah. Oke, kita masuk ke misi pertama, melihat seperti burung. Jadi, apa sih sebenarnya denah itu? Gampangnya gini, denah itu ibarat peta sebuah bangunan, tapi dilihat dari atas. Coba bayangin deh, atap rumahmu itu kita angkat, wush. Nah, pandangan mata burung atau bird's eye view inilah yang bikin kita bisa lihat semua tata letaknya dalam sekejap. Nggak ada lagi dinding yang menghalangi. Dan ini bukan buat iseng-iseng loh. Denah itu punya fungsi yang penting banget. Pertama, biar kita nggak nyasar di tempat baru. Terus buat ngerti susunan ruangannya gimana. Dan yang paling krusial, buat nunjukin jalan keluar darurat kalau ada apa-apa. Oke, kita udah tahu apa itu denah. Sekarang saatnya kita jadi detektif dan memecarkan kode rahasianya. Bahasa simbol. Ya, karena coba bayangin deh, kalau kita mau gambar tempat tidur ukuran aslinya di selembar kertas kan nggak mungkin ya. Nah, makanya kita pakai simbol. Anggap aja ini kayak singkatan visual buat benda-benda di dunia nyata. Dan ternyata simbol-simbolnya itu simple banget loh. Lihat deh garis melengkung ini. Ini bukan cuma artinya pintu, tapi juga nunjukin arah bukanya kemana. Terus kotak tipis di dinding itu? Ya jelas banget, itu jendela. Terus gimana caranya kita tahu kalau sebuah ruangan itu kamar tidur? Gampang, cari aja simbol utamanya. Kalau kamu lihat ada persegi panjang gede dengan persegi panjang kecil di atasnya, alias kasur dan bantal, itu udah pasti kamar tidur. Langsung ketebak kan? Nah, ada beberapa simbol yang bahkan kayaknya nggak perlu dijelasin lagi. Bentuk toilet atau bak mandi ini kan khas banget ya. Begitu kita lihat gambar ini di denah, otak kita langsung klik. Oh, ini pasti kamar mandi. Oke, kita udah jago nih baca simbol. Tapi, tunggu dulu, denah ini hadapnya kemana ya? Atas itu apa, bawah itu apa? Nah, tanpa penunjuk arah, peta sebagus apapun bisa jadi membingungkan. Disinilah aturan emas kompas berperan. Setiap denah yang benar itu wajib punya penunjuk arah, atau yang kita kenal sebagai mata angin. Ini tuh kayak jangkarnya peta, biar kita nggak salah baca atau malah bacanya kebalik. Alat inilah yang nunjukin mana utara, mana selatan, timur, dan barat. Aturannya gampang banget kok. Huruf U untuk utara itu hampir selalu posisinya di atas. Kalau udah tahu utara di mana, sisanya tinggal ngikutin aja. S untuk selatan di bawah, T untuk timur di kanan, dan B untuk barat di kiri. Gampang kan ngapalinnya? USTB. Sip! Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita udah bisa membaca, sekarang waktunya kita menulis. Yap, saatnya kamu jadi arsitek dan menggambar duniamu sendiri. Tenang, bikin denah itu cuma butuh 3 langkah simple. 1. Ukur. Nggak perlu presisi banget, cukup amati dan perkirakan panjang lebarnya. 2. Sketsa. Ambil kertas, gambar deh kotak-kotak ruangannya. 3. Lengkapi. Nah, di sini kamu masukin simbol-simbol tadi, kasih nama ruangannya, dan jangan pernah lupa tambahin panah arah utara. Oke, kamu sekarang udah punya semua dasarnya. Yuk, kita lihat sedikit konsep yang lebih canggih dan intip sejarahnya, biar kamu tahu seberapa kerennya skill baru kamu ini. Pernah mikir nggak gimana caranya rumah segede gaban bisa muat di kertas kecil? Jawabannya, skala. Anggap aja skala ini mantra pengecil. Misalnya, 1 meter di dunia nyata, kita gambar jadi 1 sentimeter aja di kertas. Jadi semuanya menyusut secara proporsional, dan denah kita jadi versi mini yang akurat dari aslinya. Dan ada fakta keren nih. Kamu tahu nggak, peta tertua itu ternyata dibuat ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum ada kertas, bangsa Babilonia kuno itu udah ngegambar denah di atas lempengan tanah liat. Ini bukti kalau memetakan dunia di sekitar kita, itu emang udah jadi kebutuhan dasar manusia dari dulu banget. Nah, sekarang giliran kamu. Kamu sekarang punya kekuatan seorang perencana. Kamu nggak cuma bisa baca denah, tapi juga bisa menciptakannya. Kamu bisa mulai dari kamarmu sendiri, sekolah, atau bahkan rumah impianmu. Jadi pertanyaannya simpel. Dunia apa yang bakal kamu petakan pertama kali?